Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forum 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-8. Ini adalah video saya yang kesekian kali mengenai problematik hukum yang bersenjatakan Undang-Undang ITE yang diboncengi dengan penistaan agama. Sebenarnya penerapan Undang-Undang ITE ini tidak bisa diterapkan secara penuh di bidang yang terkait dengan penistaan pada agama atau Tuhan. Harus ditelisik lebih dahulu apakah kasus yang terjadi masih bisa dimasukkan ke dalam hukum dunia dengan cara memisahkannya dari aspek yang bernama Tuhan. Mengapa harus demikian? Ini dikarenakan hukum di Indonesia menjadi sangat jauh dari keharusan sebuah bentuk pelaksanaan hukum yang mutlak harus murni. Sekali lagi, mengapa harus seperti itu? Ini adalah sifat hukum itu sendiri yang harus equal atau sama perlakuannya bagi setiap warga negara. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, begitu banyak keanehan-keanehan di bidang penerapan hukum di negara ini. Semua tampak diarahkan untuk menekan umat-Mu. Kuatkan kami semua ya Tuhan untuk mengatasi kekuatan-kekuatan yang ingin membengkokkan nalar kami, agar menjadi nalar yang tidak bisa lagi menimbang pengertian keadilan. Ya Tuhan, jangan biarkan itu terjadi di dalam diri kami semua. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mata setiap orang di Indonesia ini sangat paham, dan kita juga sangat sering mendengar besarnya pengaruh-pengaruh dari masyarakat tertentu. Bahkan bisa terjadi aparat hukum menetapkan tersangka berdasarkan fatwa sebuah ormas di bidang agama tertentu. Ini sebenarnya sudah di luar nalar hukum, atau mungkin sudah bisa kita katakan sebuah bentuk kegilaan di bidang hukum. Instansi resmi pemerintah yang syarat dengan pranata hukum malah memilih menggantungkan keputusannya pada organisasi masyarakat. Bila organisasi masyarakat itu adalah ormas yang independen terhadap kasus yang sedang diperiksa, mungkin tidak terlalu problem. Sekali lagi, inilah kegilaan hukum di negara kita. Dari semua ini sangat terlihat bahwa ada kegamangan di pihak aparat untuk mengerahkan lembaganya secara mandiri untuk menghadapi sebuah kasus, sehingga memerlukan dukungan wibawa dari ormas. Melihat ini, apakah masih bisa diharapkan outputnya berupa keadilan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila kita perhatikan semesta dunia maya atau dunia medsos, khususnya YouTube, konten-konten
yang berisi penistaan terhadap agama Kristen luar biasa banyak. Ini bisa kita lihat di kanal-kanal umat jimat. Bila ada satu atau dua kanal Kristen yang terpeleset, maka dengan segera mereka serbu, beramai-ramai mereka persekusi. Dalam memberi keterangan di kanalnya sendiri, tanpa filter, mereka secara otomatis memberi informasi asal-asalan dan tidak segan meneriakkan hoax. Mereka melakukan itu dikarenakan merasa mayoritas. Ini bisa kita lihat dengan jelas di kasus pendeta Manubulu. Mereka merasa penegak hukum tidak akan bisa menyentuh mereka, dan memanglah sangat sulit menangkapi mereka semua dikarenakan terlalu banyak. Ini bisa membuat seluruh penjara akan penuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang Kristen tidak bisa atau tidak mampu melakukan hal yang sama? Jawabannya jelas, bisa dan sangat bisa. Juga mampu dan sangat mampu. Cukup dua hal yang dipakai orang Kristen. Yang pertama, pemalsuan riwayat Yesus Kristus dengan mencoba menyeret dan menyamakan orang yang ada di otak mereka untuk disamakan dengan Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Bila mereka hanya membahas orang yang di otaknya tersebut sebatas skop di al-langit, silakan. Tetapi bila membawa Alkitab dengan tujuan meminjam wibawa Alkitab, seolah yang dikatakannya itu didukung oleh Alkitab, sudah pasti hukum dunia bisa diterapkan pada kasus ini. Yang kedua, Alkitab jangan diseret-seret untuk membuktikan Allah agama jimat, al-langit, dan Nabi Kutim. Kebodohan seperti ini sudah pasti akan bisa dipakai untuk memberangus yang bersangkutan, karena tidak ada sepotong juga data Alkitab untuk mendukung pernyataan-pernyataan gila mereka. Inilah hal yang harus dipahami umat jimat. Saudara-saudara yang terkasih, bagi orang Kristen sendiri sebenarnya kasus seperti ini bisa dipakai sebagai narasi-narasi yang sangat bagus untuk ditarik ke ranah diskusi keagamaan, saling tukar informasi, bahkan bisa dilakukan tanpa batasan. Bila bisa dilakukan tanpa batasan, maka tidak akan muncul lagi ada istilah penistaan. Umat juga banyak yang akan tercerahkan dengan memperoleh manfaat dari hasil diskusi. Permasalahannya sangat sulit karena umat jimat bila berkaitan sedikit saja tentang agama mereka, maka tidak bisa lagi diharapkan memakai nalar yang baik. Sekalipun memang sulit, tetaplah masih bisa diharapkan bahwa suatu saat seluruh problematik di bidang antar agama lebih baik dibawa ke ranah diskusi. Jadi, jangan pernah aparat nekat untuk mencoba mentersangkakan, karena aparat akan sulit menghadirkan saksi, yaitu nabi dan Allah dari agama yang dinistakan. Mengapa mengaitkan kedua hal ini? Karena yang disangkakan adalah penistaan agama. Jadi, hanya dua oknum itu yang bisa dengan pasti memberi keterangan dengan benar. Tidak ada seorang manusia pun di dunia ini yang bisa mewakilinya. Karena ini kasus yang terkait dengan ilahi, bukan duniawi. Saudara-saudara yang terkasih,
Inilah yang membuat aparat menjadi berputar-putar, mencari alasan yang tepat untuk dipakai sebagai alasan untuk mentersangkakan, sehingga muncullah kegilaan dengan menggunakan fatwa ormas. Fatwa ormas keagamaan tidak pernah bisa mengikat umat secara langsung, apalagi umat yang berbeda agama. Sebuah kegilaan baru yang lain akan muncul dengan menerapkan fatwa ormas agama tertentu ke agama yang lain. Bila hal seperti ini menjadi SOP aparat, maka lebih baik ditangkap lebih dahulu seluruh penista agama Kristen. Tidak sulit, tinggal memutar seluruh video-video di YouTube. Bila aparat malas, ya orang Kristen bisa diminta untuk memilih video-video yang menista. Jari-jari orang Kristen dapat dengan mudah menunjuk begitu banyak video-video yang menista kekristenan. Aparat tidak perlu takut bukti akan hilang. Sampai langit runtuh, bukti itu akan tetap ada di dunia maya. Bila cara ini bisa dilakukan aparat, maka akan tercipta equality before the law. Neraca hukum akan balance dan tercapailah keadilan. Paling, pemerintah perlu menambah anggaran untuk memberi makan orang-orang yang dipenjara. Tetapi bila aparat tidak mampu, maka jangan pernah sekali-kali menangkap orang Kristen dengan alasan penistaan. Sekali lagi, tangkap lebih dahulu yang menista kekristenan. Bila aparat berkeras menangkap, negara harus memberi pendampingan dari organisasi dunia sebagai pembela bagi tersangka. Karena sudah pasti tidak bisa diharapkan keadilan dari aparat yang bertindak seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih, bila aparat sadar memang tidak ada keadilan, segera lepaskan. Dan agar dibuat aturan baku yang bisa mengakomodir hak setiap warga negara. Bila ini bisa diterapkan dengan keras oleh aparat, harus dilanjutkan dengan mengeluarkan warning yang lengkap dengan tanggal berlaku dan hukum yang akan dikenakan. Sehingga bisa diharapkan semua kebisingan ini berhenti. Walaupun nanti akan muncul keributan baru, yaitu memberangus kebebasan berekspresi. Sulit. Memang sulit menjadi aparat, apalagi menjadi aparat yang mengerti arti sebuah keadilan. Jadi, memanglah kecerdasan aparat sangat diperlukan. Sebaiknya aparat jangan pernah terjun di kasus mengenai problematik di keagamaan, terlebih antar agama, kecuali bila sudah muncul dalam bentuk perusakan atau pelanggaran hukum duniawi. Jangan pernah terpaksa melakukan sesuatu dikarenakan tekanan. Itu artinya hanya membela salah satu agama, karena akan merugikan agama yang lain. Umat Kristen sangat sulit melakukan penekanan. Apakah karena takut sebagai minoritas? Tidak, sama sekali tidak. Tetapi orang Kristen merasa malu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dengan melihat banyaknya peluang-peluang untuk menuntut orang yang menista kekristenan, ada pertanyaan yang timbul. Mengapa orang Kristen hanya diam? Ini disebabkan kekristenan menahan diri dikarenakan akal budi kekristenan tidak mengizinkan itu. Sekalipun demikian,
segala yang dilakukan umat jimat bisa dipakai kelak untuk sebagai bukti atau sebagai presiden. Dan bila itu terjadi, mau tidak mau, yang bersangkutan tetap akan berurusan dengan yang berwajib. Tidak ada tempat bersembunyi, dikarenakan dunia maya sangat terang benderang. Hal lain yang menghalangi orang Kristen adalah orang Kristen akan merasa sangat malu bila di persidangan Tuhan tiba-tiba muncul dan bertanya, "Apa hakmu untuk membela diriku? Apakah engkau kira aku tidak mampu membela diriku? Segitu rendahkah engkau memandang diriku? Perintahku kepada umatku hanya rajin bekerja dan tekun berdoa." Itulah hal yang ditakuti umat Kristen, menyombongkan diri dan mencoba mewakili Tuhan. Orang Kristen paham, semua hinaan-hinaan umat jimat adalah mengarah ke Tuhan. Tuhanlah pihak yang dipermalukan, dan biarlah Tuhan yang hadir untuk menjawab. Dan sebagian besar sudah dijawab Tuhan. Sekalipun demikian, kekristenan tetap berdoa agar Tuhan cukup menyadarkan mereka. Jangan menimpakan murka yang luar biasa, karena kalangan Kristen juga sadar umat jimat juga adalah ciptaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Allah, kami dapat memahami permasalahan yang mungkin melingkupi kami. Ajarilah kami untuk menguraikannya ya Tuhan, dan berikanlah selalu jalan yang terbaik. Ampunilah dosa kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.